Oke, selamat malam semuanya. Senang banget kita bisa ketemu bareng teman-teman di webinar Rahasia Energi Nama ya. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita anggap sepele gitu ya, yaitu nama. Ada pepatah bahkan bilang, apalah arti sebuah nama gitu ya. Tapi ternyata nama itu punya energi besar yang bisa mempengaruhi rejeki, kesehatan, bahkan jodoh kita gitu ya. Dan pastinya saya nggak sendirian, saya ditemani oleh master ya, masternya nama nih. Uh, Seorang yang luar biasa, beliau adalah konsultan nama sekaligus founder dari Hypno Coach Name. Hypno Coach Name itu adalah sebuah keilmuan untuk bisa menganalisa nama. Jadi teman-teman nanti kalau mau dianalisa namanya juga bisa dibantu dan gratis ya. Nanti bisa dicek namanya gratis dibantu sama Pak Jendra. Dan Pak Jendra ini sudah ratusan kali bahkan ribuan ya Om ya membantu banyak orang memahami energi di balik nama mereka gitu ya dari nama pribadi, nama anak-anak, bahkan nama bisnis itu juga bisa dicek ya dikonsultasikan dengan Pak Jendra. Nah, beliau ini juga guru saya yang memberikan banyak pelajaran tentang energi di balik sebuah nama. Dan saya juga sudah dapat nama baru ya yang diberikan oleh Pak Jendra dan nama ini energinya luar biasa banget, bikin saya semakin selaras dibandingkan nama saya yang sebelumnya dan memberikan banyak banget keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. Tapi saya nggak cerita banyak sekarang, mungkin nanti kalau di akhir sesi masih ada waktu, saya akan cerita apa yang sudah saya dapat. Nah, teman-teman, ayo kita sambut, kasih love-love yang banyak untuk Pak Ananta Wajendra. Halo Om Jendra, saya biasa panggilnya Om Jendra. Halo. Kita kasih love-love yang banyak untuk Pak Jendra dulu Wow, nih. bisa Wah, begitu ya? Saya baru tahu. Ternyata Zoom bisa offline. bisa dong. Om Jendra kenapa Oh, bibirnya merah banget ya? oh, ini kayaknya karena Kayak ini ya, filter ya. filter yang kemarin. Sebentar, gak apa ya? Nah, jadi Wah, cantik ini. ini karena kita kemarin ini loh. Main-main filter ya kemarin ya. Iya, Belum aduh. dihapus. Oke. Nah, Nah, udah normal lagi. ya. Halo Om Jendra, apa kabar? Om Tadi Jendra di tadi Bali untung ya aku Om ya? ingat ngapus ngapus ininya, apa namanya? Ngapus alisnya. Hapus alis inget, ngapus bibir lupa. Benar, betul. Nah, Pak Oke, Jendra kita udah mulai bareng ya. nih sama teman-teman di sini. Yang daftar tadi Oke, ada hampir banyak. 100 orang, tapi yang baru join ini 38, nggak apa-apa. Nanti mungkin mereka banyak yang nyusul ya. Nah, Betul, Pak betul. Jendra, malam hari ini kita akan bahas rahasia energi di balik sebuah nama ya. Nah, waktu Ya, dan tempat aku persilakan ya untuk Pak Jendra ya, untuk menjelaskan. Oh, Pak Jendra aku kasih share screen dulu ya. ya, versi dulu, Bro. Microsoft. Oke, silakan Pak Jendra. Oke, ini pertama kali, terima kasih buat Bro Charles. Ini pertama kali kita Zoom ya, Bro ya. Nah, ini saya juga Yes, Om. eh, luar biasa nih. Jadi Bro bisa lebih dari 30 gitu. Keren nih, keren. Zoom pertama yang keren. Jadi teman-teman yang diundang oleh Bro Charles ini, saya kenal Bro Charles sudah lumayan lama dan beliau udah salah satu bagian dari tim dulunya. Dan memang keren sih, ya mantap banget. Nah, jadi saya share screen dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul Om, logonya HCN. Oke, oke. Siap, siap. Nah, buat teman-teman selamat malam, salam kenal. Saya Anantawa Jendra atau biasa dipanggil Jendra. Oke, jadi nanti saya akan cerita sedikit tentang Hypno Coach Name. Nah, jadi di ini dulu ya, disimak dulu aja. Nanti kita lebih akan ke pertanyaan karena saya akan kasih apa presentasi ini singkat saja tentang bukti-bukti dan penjelasan kurang lebih tidak begitu rumit ya. Jadi gampang kok nanti ini. Yang penting adalah nanti adalah kita sesi bertanyanya aja karena dan itu yang lebih penting untuk dilakukan. Nah, nanti di sesi cek nama nanti bisa dikirimkan juga namanya ke Bro Charles.
Nanti biar di-forward ke saya ya. Oke, kita mulai aja. Nah, eh, kita mulai dengan satu pertanyaan di sini, yaitu apakah nama menentukan jalan hidup Anda gitu. Nah, pertanyaan ini eh, mungkin sedikit aneh mungkin ya. Kok bisa nama gitu yang menentukan jalan hidup? Bukannya materi gitu, bukannya apa namanya koneksi atau apapun gitu. Nah, jadi ternyata itu segala sesuatu dalam kehidupan itu ditentukan oleh nama kita, teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan ke depannya kenapa ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, pernahkah Anda berpikir mengapa nama tertentu dikaitkan dengan kesuksesan dan kegagalan? Ya, pernahkah Anda berpikir? Ini saya ajak teman-teman untuk berpikir gitu. Pernah nggak sih Anda pikir gitu, kenapa nama A bisa sukses, nama B bisa gagal, atau sebaliknya gitu? Nah, saya kasih lihat di kiri ini ada Honda, Toyota, Lexus, Asus, Daikin. Nah, kenapa saya warna hijau? Nanti saya kasih tahu alasannya. Dan juga di kanan ada Pontiac, Saab, Fisker, Vario, Midea. Nah, kenapa juga warnanya merah? Ya. Nah, mungkin yang lebih lebih yang warna hijau mungkin teman-teman lebih familiar ya. Jadi pernah dengar gitulah. Tapi kalau yang di kanan ini kayaknya beberapa ini saya belum pernah dengar, atau mungkin Saab itu mungkin belum pernah dengar gitu. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas sedikit. Oke, tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini diberikan nama? Setuju ya? Semua hal di dunia ini diberikan nama. Apapun itu pasti ada namanya. Saya sampai sekarang belum ketemu sesuatu yang tidak bernama. Kalaupun tidak bernama pasti dinamai gitu. Nah, setiap kenalan ditanyanya apa, teman-teman? Pasti nama. Tidak apa ya? Tidak. Tanggal lahirnya berapa kan enggak gitu. Kecuali di konsep bertanya yang berbeda. Nah, ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko, betul ya? Jadi kalau Anda mau belanja apa gitu ke toko, kan yang dicari nama tokonya ya, bukan kapan toko ini berdiri, bukan seperti itu. Nah, setiap penghargaan selalu ada nama. Jadi kalau Anda mungkin pernah dapat penghargaan gitu, pasti ada namanya. Kan lucu gitu kalau misalnya suatu penghargaan tidak ada namanya. Penghargaan ini diberi kepada, wah ini nggak ada namanya, gimana caranya ngasih gitu kan ya. Oke, setiap dokumen penting ada nama, ya. Jadi setiap dokumen-dokumen penting itu pasti ada nama-nama yang em, apa namanya itu menghubungkan dengan dokumen penting itu gitu. Nah, tidak ada negara tanpa nama. Nah, ini menarik nih. Misalnya Anda tinggal di negara yang tanpa nama, itu kan lucu ya. Jadi, Anda tinggal di mana? Wah, saya nggak tahu nih negara apa gitu kan, aneh gitu. Nah, Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu nama barang yang Anda beli, gitu ya. Nah, misalnya nih, saya beli handphone gitu kan. Saya nggak tahu nih, saya mungkin lupa udah kapan saya dibelikan handphone ini gitu. Tapi saya tahu ini handphone apa gitu. Contoh seperti itu. Nah, mungkin bagi yang pernah baca buku ini, saya sarankan, yang belum baca, saya sarankan baca buku ini, teman-teman. Kenapa? Karena buku ini adalah buku terlaris dunia. Penulisnya ada Dale Carnegie. Judulnya menarik, How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mempengaruhi kawan dan mempengaruhi orang lain gitu. Jadi buku ini bestseller, teman-teman. Buku yang luar biasa. Ini buku yang merubah hidup saya waktu itu. Jadi awalnya saya susah berkomunikasi dengan orang, setelah baca buku ini saya gampang komunikasi dengan orang. Dan ternyata setelah saya buka buku ini kemarin, yang dulu ya, maksudnya bukan kemarin gitu, maksudnya dulu-dulu, ada seperti ini, teman-teman. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Ya, jadi seorang Dale Carnegie, penulis buku 30 juta buku lebih laku, itu mengatakan seperti itu. Jadi orang yang hebat aja bilangnya kayak gitu ya. Dan Anda bisa beli bukunya. Ini di Gramedia ada atau di online lebih saya. Nah, pernahkah Anda mendengar, teman-teman? Nah, ini mungkin lebih ini ya. Tadi itu mungkin wow, Dale Carnegie siapa? Nah, ini mungkin lebih gampang. Kata-kata seperti ini, teman-teman. Anak saya dulu sakit, nggak sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke dokter kemana-mana, eh, nggak ngefek gitu. Terus katanya namanya keberatan. Dan setelah diganti namanya, dia jadi sehat. Nah, ini saya yakin pernah dengar ya, entah saudara, entah teman, atau siapa aja gitu, mungkin ada di sekitar Anda. Nah, terus setelah Anda dengar ini, pernah nggak Anda tanya gitu?
dalam hati mungkin atau sama ibunya atau sama temannya siapa gitu yang punya kejadian ini. Kok bisa gitu? Orang sehat karena nama. Logikanya di mana, teman-teman? Ya, ya logikanya di mana gitu. Kok bisa sih orang sehat karena nama? Masuk akalnya itu dari mana gitu. Biasanya kan setahu Anda kan kalau sakit itu ke dokter gitu kan. Nah, ini logikanya. Nah, hari ini kita akan bahas teman-teman. Nah, ini ada beberapa eh saya apa screenshot dari online ya dari salah satu sosial media. Banyak banget dikatakan bukti-bukti orang-orang yang memang mengalami gitu. Ini ada nih contohnya. Aku juga ganti nama karena waktu itu sakit-sakit mulu. Sekarang udah ganti nama sehat-sehat, nggak gampang sakit. Banyak banget testimoni tentang orang yang ganti nama sembuh gitu. Banyak banget. Ini bahkan juga ada videonya, tapi nggak usah aja ya saya nyalain. Nah, jadi banyak banget kasus-kasus seperti itu teman-teman di luar sana. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini mungkin mengalami juga, entah saudaranya atau siapa yang dulunya sakit-sakitan ganti nama sembuh gitu ya. Saja. Nah, pernahkah Anda berpikir ya, kalau sakit saja sembuh, ya, ini pemikiran saya dulu teman-teman ya. Kalau sakit saja bisa sembuh, harusnya kalau sial, bangkrut, ya, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati, juga bisa hilang kalau ubah nama. Ya, pernah nggak Anda berpikir? Saya dulu berpikirnya gini, kalau saya berpikir gini, kalau sakit hal yang berat saja itu bisa disembuhin oleh nama. Kalau hanya sekedar bangkrut gitu kan, harusnya bisa dong logikanya, ya. Logikanya masuk, logikanya cocok gitu. Hal yang berat saja bisa disembuhin, apalagi hal-hal yang ringan gitu. Harusnya juga bisa. Logikanya ya, ini kalau teman-teman paham logisnya, harusnya masuk gitu. Ya, oke ya. Nah, tapi hidup teman-teman itu bukan hanya logika. Keyakinan juga penting. Setuju ya teman-teman ya. Bukan hanya logika gitu, keyakinan itu juga penting. Tetapi keyakinan tanpa logika itu kurang smart ya, teman-teman ya. Ini saya pakai bahasa yang lebih halus. Ya, oke. Keyakinan dengan logika itu very smart. Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman punya keyakinan doang, tapi logikanya nggak ada, itu kurang smart. Ya, tapi kalau keyakinan dengan logika itu very smart. Mungkin nanti Bro Charles bisa artikan itu kurang smart itu apa. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas logika nama dan keyakinan nama serta bukti-bukti keajaiban nama. Jadi saya bukan dukun teman-teman. Jadi mohon maaf kalau Anda mencari dukun itu bukan saya. Saya itu adalah konsultan nama, nama kerennya istilahnya adalah scientific name analyst. Jadi eh, terus terang saya tidak begitu percaya dukun juga dari dulu. Ya. Pernahkah Anda mendengar, saya sudah rajin sembahyang, ya, suka bantu orang, baik sama orang, tapi kok tetap aja ya ditipu, dipinjemin duit, pasti tagih galaan dia, yo yang senyum-senyum siapa ya yang pernah mengalami, udah kita yang minjemin, terus waktu ditagih dianya lebih sadis gitu ya, ya pernah nggak gitu? Coba deh, pernah Anda berpikir apa sebabnya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa sih kita udah baik gitu ya? Katanya kan gitu tuh benar nggak di buku-buku di mana-mana dimotivasi di seminar-seminar katakan baiklah sama orang Bapak Ibu rajinlah sembahyang tapi kok tetap gitu kagak keluar-keluar gitu ya dari lingkaran itu. Nah, pernah Anda berpikir jika apa sebabnya gitu nah sekarang saya tanya teman-teman ya jika misalnya teman-teman punya mobil dan supir ya jika mobilnya bagus tapi supirnya buruk apa yang akan terjadi atau apa yang Anda akan lakukan gitu ya istilahnya gitu. Nah, mobil itu adalah takdir, teman-teman, dan supir itu adalah nasib. Jadi, jika Anda punya mobil, terus apa, supirnya buruk, apakah yang Anda ganti mobilnya atau supirnya gitu? Ya, silakan dipikirkan ya, nggak usah dijawab. Tapi istilahnya adalah mobil itu adalah takdir dan supir itu adalah nasib.
Jadi nggak perlu Anda mengganti mobil, tapi yang perlu Anda lakukan adalah Anda cukup ganti supirnya gitu. Nah, ini adalah konsep kehidupan yang saya pelajari dalam pembelajaran saya selama menjadi konsultan di hipnoterapi dan juga di nama yang sekarang. Takdir itu mungkin teman-teman tahu ya, itulah kepastian peraturan atau hukum itu dalam KBBI disebutkan seperti itu takdir. Nah, nasib adalah jalan, jalur, atau aliran. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi bagi yang baru pertama kali dengar konsep, takdir dan nasib itu beda ya, teman-teman. Jangan disamakan. Jadi takdir dan nasib itulah dua elemen pembentuk kehidupan kita. Nah, manusia dan takdir itu bagaimana konsepnya? Gini ya, saya kasih gambaran gampangnya. Yang disebut dengan takdir adalah suatu hal yang pasti, peraturan, yang pasti gitulah intinya. Apakah itu kematian itu takdir, teman-teman? Kekayaan itu takdir, kesehatan itu takdir, rezeki itu juga takdir. Tuhan sangat sayang kepada kita, kita adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Beliau dan Beliau memberikan kita semuanya sudah milik kita gitu. Kematian itu milik kita. Sorry itu saya ya. Terus kekayaan itu juga milik kita, kesehatan itu segala macam milik kita. Nah, jika nasibnya ada kematian bunuh diri, maka dia akan menuju kematian itu. Itu kenapa kematian itu pasti, tapi jalan matinya yang beda-beda. Oke, ada yang mati kecelakaan, ada yang mati gantung diri, ada yang mati dibunuh, segala macam. Kalau misalnya orang sama semua kan harusnya matinya sama gitu ya. Nah, kalau di nasib Anda ada kaya, maka Anda akan menuju kekayaan gitu. Kalau di nama Anda atau di nasib Anda ada sehat, maka Anda menuju ke kesehatan. Kalau mudah rezeki, ya rezekian gitu. Tergantung nasibnya. Takdir itu udah dimiliki gitu ya, paham ya? Takdir itu udah ada. Ini logikanya sama kayak gini. Anda diminta untuk ke mana ya, misalnya ke Jogja gitu dari tempat Anda. Ya udah terserah, yang penting kamu sampai Jogja mau naik apa aja bebas gitu loh. Sah gitu ya. Mau jalan kaki, mau naik Grab, mau naik bis, mau naik kereta, bebas. Silakan. Nah, nasib bisa diprogram, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan adalah Anda ingin program baik atau buruk, kan gitu ya. Nah, ini Anda jawab aja sendiri ya. Anda mau yang baik atau yang buruk. Ini pilihan, teman-teman, karena hidup adalah pilihan. Jadi, tidak bisa dipaksa. Nah, ada program, kalau Anda pilih yang baik, ada dua jenis program, teman-teman. Program tidak permanen dan program permanen. Nah, nanti Anda pilih juga nih, Anda mau yang tidak permanen atau yang permanen, itu pilihan. Saya suka memberi pilihan soalnya. Ya, karena memang konsep di dunia ini adalah pilihan, teman-teman. Nah, mungkin Anda pernah dengar ini ya, pikiran menciptakan perilaku, perilaku menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, nasib menciptakan kehidupan. Pernah dengar ya pasti, bagi yang pernah ikut seminar-seminar hipnosis atau motivasi yang katanya, Bapak Ibu Anda harus berubah pikiran Anda agar perilaku Anda berubah, bla 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 bla. Itu betul ya, betul. Tapi itu program yang tidak permanen, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata karena ternyata di atas ini ada konsep yang berbeda. Saya contohin ini. Misalnya Anda punya pikiran sedih, perilaku Anda akan mengurung diri, kebiasaan Anda akan mendendam, nasibnya jadi pendendam, dan akhirnya cancer, lambung, kayak gitu. Jadi penyakit yang muncul, introvert, dan lain-lain. Oke. Nah, itu konsep yang tidak permanen. Kenapa? Karena pikiran ini sebenarnya ada yang membentuk gitu, teman-teman. Yang membentuk itu adalah seperti ini. Kenapa Anda bisa punya pikiran sedih gitu? Ternyata ada identitas yang memberikan emosi tidak stabil. Jadi identitas ini memberikan emosi yang tidak stabil sehingga menciptakan pikiran yang sedih gitu konsepnya. Dan terjadilah yang tadi, mengurung diri, menendam dan segala macam. Jadi contohnya gini, Anda itu berpikir dulu atau melakukan dulu. Kan berpikir dulu ya biasanya. Ya, misalnya Anda ikut Zoom ini pikir dulu atau sampai di Zoom baru mikir gitu kan? Enggak kan? Anda dikasih tahu Bro Charles dulu, nanti malam ada Zoom, baru Anda nyampe Zoom ini. Nggak mungkin Anda tiba-tiba di Zoom, wah saya di mana nih kok? Saya bisa di Zoom kan nggak mungkin. Jadi Anda pikir dulu. Nah ternyata identitas ini yang menciptakan
emosi tidak stabil, maksudnya di identitas Anda itu ada emosi tidak stabil dan dia akan menciptakan pikiran sedih gitu. Dan akhirnya lanjut kebiasaan sampai kehidupan. Nah, ternyata yang menciptakan identitas itu adalah nama Anda, teman-teman. Jadi ini konsepnya. Ini saya sebut konsep yang permanen. Kalau Anda merubah identitas melalui nama, maka Anda akan mendapatkan perubahan permanen dalam kehidupan Anda. Nah, jadi Anda mau yang mana nih? Anda mau mengubah pikiran doang, itu konsep tidak permanen. Tapi kalau Anda mau identitas Anda, itu konsep yang permanen. Karena sekali Anda merubah identitas, maka kehidupan Anda berjalan sesuai dengan identitas tersebut. Makanya hati-hati membuat anak ya, membuat nama anak. Oke, saya perkenalkan secara besar Hypnoholis. Hypnoholis adalah brand dari yang saya punya, jadi bapaknya gitu. Dia punya 2 anak, namanya Hypno Coach Name dan HCN Root. Nah, kita nggak akan bahas HCN Root malam ini ya, karena fokus hari ini adalah tentang Hypno Coach Name. Tapi saya akan cerita tentang HCN Root. HCN Root adalah satu konsep perhitungan detil kelahiran gitu. Dari tanggal, bulan, tahun, detik. Ya, kalau Anda punya detiknya, menit, sorry. Kalau Anda punya menitnya. Jadi kalau enggak, ya enggak apa-apa, cuma sampai di apa namanya? Jam aja, jam lahir. Oke. Kita akan bahas yang sebelah sini, yang hypnagogic. Jadi secara garis besarnya itu adalah hipnoholis adalah ilmu pengetahuan yang menganalisa nasib dan takdir secara detail dan mendalam untuk menciptakan keharmonisan energi dalam kehidupan. Jadi sudah paket komplit membereskan nasib dan uh, menghack yang namanya takdir. Oke, saya kenalan dikit ya, walaupun tadi udah kenal. Jadi ini sedikit ini saya apa namanya itu ya, latar belakang. Oke. Jadi 2001 sampai 2006 saya terjun ke dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Saya sebetulnya trader, teman-teman ya. Jadi ini hobi saya sebetulnya dalam hal-hal energi itu hobi. Jadi 2006 sampai 2011 saya menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. 2013 sampai 2016 itu belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Saya sudah belajar semua keilmuan dari hipnosis. Ya, tidak ada yang terlewat. Mengajarkan trading ke beberapa kota besar, mengajarkan hipnosis ke beberapa kota. Nah, 2016 sampai sekarang saya di hipnosis. Nah, kenapa? Karena ternyata setelah saya menemukan konsep nama, teman-teman, itu menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang yang tadi, yang kayak misalnya kok saya sial terus, udah gini-gini itu, ternyata muncul di identitas mereka dan itu yang menyebabkan dia sial gitu. Ya kita nanti lanjut ceritanya. Oke, tambahan informasi saya mendapat gelar CHT, Scientific Hypnotherapist dari AHI, trainer ICT juga menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascination, S1 Crystal Medic Association. Nah, Crystal Medic ini teman-teman satu universitas dari Malaysia yang mengajarkan tentang konsep kristal. Saya satu di situ. Master Yoga, Meditation, saya juga belajar meditasi dan yoga. Itu terus menciptakan metode Bayrap. Nah, metode Bayrap ini salah satu metode yang saya ciptakan penggabungan beberapa ilmu hipnosis saya ciptakan menjadi metode Bayrap, memiliki pengalaman lebih 100.000 jam dari jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ya teman-teman, ini sekadar perkenalan aja. Nah, kita akan masuk ke Hypno Coach nih atau HCN. Saya kasih di sini ya, bukan ramalan teman-teman. Jadi ini bukan ramalan sama sekali. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Itu konsepnya. Nah, sebenarnya kalau Anda suka matematika, HCN itu adalah sama dengan matematika, di mana matematika itu hanya ada angka dan rumus, teman-teman. Cuma itu matematika itu. Jadi HCN itu sama dengan matematika. Jadi jangan berpikir ini saya merem gitu bikin nama, enggak. Saya pakai program, pakai rumus ya, bukan bukan ini, bukan ramalan ya. Jadi kalau Anda pikir ini ramalan cuaca gitu bukan. Ini bukan kan ya. Nah, jadi di peradaban matematika itu muncul pertama kali itu 3.000 sampai 5.500 sebelum Masehi, teman-teman. Itu udah pelajaran matematika, itu udah muncul. Jadi udah kuno banget, keilmuan yang sangat kuno. Itu pastikan kita semua belum lahir di situ. Nah, salah satu keilmuannya yang ACN pakai adalah Pitagoras namanya. Jadi ACN itu menggunakan salah satu keilmuan Pitagoras dalam
rumus-rumus dari hypnocoach-nya. Nah, bidang keilmuan nama itu teman-teman, itu ada namanya istilah onomastik. Anda bisa searching onomastik. Onomastik ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang nama. Jadi ini ada ilmunya, ya. Onomastik tidak termasuk klinik. Onomastik adalah cabang ilmu linguistik yang belajar nama-nama termasuk asal usul daerah, bla bla bla, semua ada, ya. Salah satunya antroponimi itu untuk mempelajari tentang nama orang. Oke, mungkin Anda baru pertama kali dengar. Nah, justru itu. Jadi Anda bisa lebih yakin bahwa nama ini bukan ramalan, teman-teman. Jadi, eh, nama itu bisa mengetahui karakteristik yang terkait dengan nama tersebut dari sudut pandang ilmiah, bukan sebagai praktik ramalan. Oke ya. Jadi bukan klinik ya, bukan klinik. Nah, ini universitas-universitas yang mengajarkan tentang onomastik. Ada Uppsala, ada Helsinki, Finland, semua. Universitas Glasgow, Scotland, Amerika, Leipzig, Jerman. Anda melihat, ini bukan universitas yang tidak terkenal ya, tapi universitas terkenal mengajarkan tentang onomastik. Ya, jadi di luar sana itu udah umum sebetulnya pelajaran tentang nama. Nah, di kita aja masih belum. Jadi secara fakta nama diajarkan di universitas besar di dunia. Jadi jika Anda masih berpikir nama itu hanya sekedar nama, maka inilah bukti secara saintifik, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang jangan berpikir bahwa nama itu, ah, apalah kata Bro Charles tadi, apalah arti sebuah nama. Bukan, nama itu penting dan ada penelitiannya, teman-teman. Ya. Nah, ini contoh penelitian ilmiahnya, jurnalnya. Ada banyak, teman-teman. Saya tampilkan jurnalnya, ada jurnal eksperimental sosial psikologi 2009, ini ada jurnalnya, Anda bisa lihat ya, sekilas saja, nggak usah dibahas karena lama. Yang penting Anda bisa tahu ada jurnalnya. Oke, ini semua ada jurnal tentang penelitian nama. Yang 2001, 1977, ada semua, teman-teman. Oke, apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Kita masuk ke ranah kepercayaan atau keyakinan Anda sendiri. Saya yakin yang masuk ini ada berbeda agama ya. Apakah Anda percaya gitu dengan kitab suci Anda? Ini perlu dipastikan dulu, teman-teman. Kalau Anda percaya 100% dengan kitab suci Anda, berarti Anda harus mengikuti kitab suci Anda. Betul ya? Setuju ya? Nah, di kitab suci dikatakan di Alkitab itu ada Kejadian 17:5, karena itu namamu bukan lagi Abram. Ada konsep di mana nama itu penting, teman-teman. Semua ada di sini saya jelaskan. Kejadian 32, 28. Mohon maaf saya nggak bisa bacanya gini ya. Amsal 22, 221 gitu ya. 2:17. Nah, ini intinya saya cuma kasih lihat bukti di dalam kitab suci Alkitab. Terus di Al-Qur'an itu juga ada di Maryam, di Al-Hujurat, itu ada semua ayat-ayat yang menyatakan bahwa nama itu penting, teman-teman. Apalagi di Rigweda, apalagi di di Weda itu lebih banyak lagi. Ya, di Rigweda ada, di Yajurweda ada, di Atharva Weda ada, semua ada. Banyak banget, ya. Jadi kalau Anda tidak percaya nama itu penting, nah ini ditulis loh di kitab suci Anda. Kalau Anda tidak percaya nama itu penting, berarti dalam tanda kutip Anda tidak mengikuti 100% apa yang diajarkan kitab suci Anda. Di Taurat, di Yahudi juga ada. Oke. Di Misley ini bahkan nama yang baik lebih berharga daripada minyak yang mahal, sampai gitu ada ayat yang menyatakan seperti itu, teman-teman. Di Buddha juga ada, ya. Jadi itu bukti-bukti bahwa nama itu penting dari berbagai eh, jalan. Saya kasih lihat dari pengetahuan, dari agama, dari bukti di depan mata Anda yang tadi anak sakit sembuh itu bukti yang nyata di depan mata. Nah, kita bisa lihat di sini ACN menggunakan 4 keilmuan, teman-teman. Ya, Mayer, ini ada 4 keilmuan dan 8 keilmuan kecil. Jadi ACN itu bukan menggunakan satu keilmuan enggak, tapi logikanya gini. Saya menciptakan ACN itu logikanya gini. Kalau misalnya ada satu orang yang mengatakan saya ganteng gitu, dan itu kakak saya, nah ini agak agak perlu dipertanyakan ya, kakak yang mengatakan.
Tapi seandainya ada 8 orang yang tidak saya kenal, yang mengatakan saya ganteng, itu artinya yang mana lebih valid, teman-teman? Apakah kakak saya yang sendiri itu atau 8 orang yang asing itu? Gantengnya lebih valid dari mana? Tentunya dari 8 orang asing itu. Itulah kenapa saya memadukan 8 ilmu nama menjadi satu keilmuan agar lebih kuat, ya, itu. Nah, ini contoh, eee, program HCN. Jadi nanti kalau Anda cek nama itu, ini Jendra gitu dia. Anda ini identitas ya teman-teman, ini identitas. Yang di sini, ini energi. Jadi ada 2. Fungsinya untuk mendeteksi awal apakah di nama Anda ada masalah, tentunya memakai dasar-dasar ilmu pengetahuan di bidang keilmuan agama. Nah, ini kalau Anda ke dokter ibaratnya dianalisa dulu awalnya gitu. Nah, inilah contoh analisa program HCN. Ingat ya di depan tadi saya bilang Honda dan Pontiac. Honda kan nggak tahu ya terkenal, itu ternyata energinya 100% teman-teman. Pontiac ini udah bangkrut, ya, merek mobil otomotif tapi udah bangkrut. Itu nilainya cuma 20%. Itu ya, ini bedanya. Makanya itu warnanya merah, yang ini warnanya hijau, teman-teman. Jadi Honda, apa tadi itu? Honda, Toyota, Asus itu semua yang hijau-hijau tadi, itu semua nilainya 100% yang saya tulis di warna hijau. Dan yang di warna merah itu jelek-jelek, teman-teman. Dan itu udah banyak banget yang hilang. Jadi, nama dengan identitas baik ditambah energi tinggi akan memberikan kesuksesan, dan nama dengan identitas buruk ditambah energi rendah akan memberikan kehancuran. Jadi Anda mau yang mana? Anda mau nama yang seperti Honda atau nama seperti Pontiac? Silahkan. Oke, ini contoh nama yang bagus. Agnes Monica Muljoto, 93% clear. Ya, bagus ya. Isinya bagus, 92 energinya. Kita tahu siapa Agnes Monica lah. Agnesmo dia pakai nama panggilan itu 100. Ya, terus ini Leodra, Sarini, Ariel, Raisa itu semua 100, teman-teman. Ini nama panggilan yang mereka pakai. Oke. Ini Anda tahu Muhammad Yusuf Hamka punya pintu tol ini 92. Oke. Ini perusahaan dari Aerostreet. Ya, dia memiliki 3.500 karyawan. Nah, itu nilainya 100 juga. Nah, ini tokoh agama yang merubah nama, teman-teman. Ada banyak sekali, saya bisa kasih bukti banyak sekali. Ini ya banyak banget. Bahkan salah satu nabi juga Nabi Muhammad juga ganti nama di sini di data yang saya punya. Nah, ini yang saya kuningin ini presiden kita pertama Soekarno. Dulu namanya Kusno Susrodiharjo, jadi Soekarno. Nah, alasannya saran dukun, teman-teman. Itulah kenapa di Indonesia ini sangat dek, dekat dengan perdukunan karena presiden kita juga mengganti nama saran dukun. Oke, ini merek-merek terkenal yang merubah nama. Backrub jadi Google, Breadstring, Pepsi Cola, ini semua ada ya. Saya singkat aja. Nah, ini nama Indonesia, Iwan Fals, Ariel, Agnes Mo, ini semua ada. Oke, manfaat lain dari No Codes Name, membuat nama bayi, cek calon pasangan Anda. Nah, ini penting nih untuk Bapak Ibu yang mau punya mantu, agar tidak nanti anaknya nikah terus cerai. Nah, dicek dulu apakah ada cerainya nggak di nama mereka berdua gitu kan. Ya nggak, nanti udah habis duit banyak, nikahin, cerai gitu. Dan itu udah tahu ada di namanya gitu. Cek nama calon karyawan. Ini penting Bapak Ibu untuk teman-teman yang punya bisnis, nyari calon karyawan biar nggak maling aja kerjanya ya. Biar kerjanya bagus, dilihatin namanya dulu. Kalau namanya bagus, dia pasti bagus kerjanya. Saya sudah buktikan banyak sekali. Cek calon partner bisnis, mau ikut bisnis, cek dulu. Saya selalu teman-teman kalau mau dia tawarin bisnis sama teman, saya pasti cek mana nama bisnisnya gitu. Kalau udah jelek, mau sebagus apapun rencananya itu saya nggak akan ikut. Tapi kalau namanya bagus, mau sejelek apapun rencananya saya pasti ikut. Ya teman-teman, alasannya gampang. Cek nama bisnis yang mau diikutin, cek nama tempat. Nah, misalnya mau tinggal di mana nih, dicek dulu nama tempatnya, bagus enggak? Karena nama tempat yang bagus itu memberikan energi yang bagus. Saya, Bapak Ibu, semua barang-barang saya, mulai dari mobil, mulai dari handphone, semua nilainya 100%. Saya pakai mobil Honda, saya pakai HP Asus, ya saya ada pakai laptop Asus, itu semua 100. Saya pakai AC Daikin, gitu-gitu ya. Nah, gitu-gitu lah modelnya.
dan masih banyak lagi. Sekarang ada namanya, Anda bisa cek. Nah, kenapa saya munculkan ini, teman-teman, Bapak Ibu ya? Kenapa saya munculkan ini? Eee, saya menciptakan Hypno Coach Slam itu adalah untuk mereka. Saya punya 2 orang anak, putra-putri, ini ya. Jadi, untuk merekalah saya merancang Hypno Coach Slam ini sebetulnya, teman-teman. Untuk warisan buah hati saya. 2 orang ini adalah atlet taekwondo Bali. Yang kecil juga, yang besaran juga. Mereka udah punya banyak banget piala emas. Yang terakhir ini dapat emas lagi di Kediri, Taekwondo, Jawa Tengah. Saya dari Bali, teman-teman ya. Jadi mereka ini lah alasan saya dari dulu belajar tentang hipnoterapi, tentang meditasi agar saya bisa memberikan satu warisan. Kenapa? Kalau saya kasih mereka duit, teman-teman, kalau namanya jelek habis. Tapi kalau saya berikan mereka nama yang bagus, itu sebuah investasi kalau orang bisnis mengatakannya. Sekarang mereka sudah punya uang saku sendiri, teman-teman, udah bisa jajan sendiri, beli barang sendiri tanpa saya perlu kasih duit karena dapat apa ya, gaji. Umurnya masih kecil ini, masih kecil semua. Dan, tahun depan mungkin masuk Porprov. Ya jadi itulah, inilah kenapa saya menciptakan Indo Coach Time. Karena untuk mereka. Jadi bukan untuk orang lain sebetulnya. Tapi karena guru spiritual saya mengatakan bahwa kamu punya ilmu bagus, kamu harus bagikan ke orang lain. Itulah kenapa akhirnya Hypno Coach Name ini saya buka untuk umum. Padahal sebetulnya awalnya tidak, teman-teman. Ya, jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya apa yang saya teliti dan riset di Hypno Coach Name. Saya tidak masalah sama sekali, teman-teman. Di Zoom ini, setelah Anda melihat Zoom ini, Anda mau percaya atau tidak, itu saya tidak masalah. Ya, karena memang tujuan saya awalnya untuk mereka berdua ini, bukan untuk yang lain. Itu ya, teman-teman. Oke, tapi jika Anda masih suka ramalan, terutama bintang, perdukunan, benda gaib, maka Anda lebih fokus ke 20% dalam kehidupan Anda. HCN sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian orang yang berubah dibantu dengan perubahan nama. Ya, salah satunya Bruce Willis di sini ya. Nah, ini contohnya, saya nggak usah tampilkan, yang penting ada gitu ya, jadi Anda bisa lihat, ada banyak banget. Ini apa nih, kehamilan, yang susah hamil nih, yang susah hamil, ya ini setelah ganti nama hamil ya. Oke, apa lagi nih? Oke, lebih tenang, terus lebih lebih rajin ya. Nah ini tentang schizophrenia, teman-teman ya, ini perlu dinyalain nggak ya? Oh, nggak apa-apa ya, dinyalain bentar lah ya, biar teman-teman tahu. Nggak ada suaranya, Om. Nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Wah, ya udah dah, saya jelasin aja biar cepat. Jadi gini teman-teman. Teman-teman mungkin tahu schizophrenia ya. Schizophrenia itulah penyakit di bawah gila, satu tangga. Jadi gila itu tangga utama, tangga puncak. Nah, satu tangga di bawah gila itu namanya schizophrenia. Nah, itu kalau di terapi Bapak Ibu, teman-teman, nggak akan bisa sembuh. Harus dikasih obat. Nah, ini saya waktu diberikan kesaksian ini saya shock. Karena waktu zaman saya jadi hipnoterapis, saya pasti minta dia untuk ke psikiater gitu. Baru nanti ke hipnoterapis, karena dikasih obat dulu. Nah ini bayangin, dia bisa lepas obat eh, setelah ganti nama. Ubah nama ya. Nah ini saya contoh biaya saja sih sebetulnya. Nah ini Bapak Robert namanya, waktu saya diundang di Bali TV waktu itu untuk menjadi narasumber, beliau bercerita, 7 hari setelah terapi nama, derita sinus 12 tahun sembuh. Nah, kayaknya nggak kedengeran ya. Nah ini istri saya sakit saraf kejepit. Ini saya cuma bandingkan contoh biaya saja ya teman-teman. Ini bayi tabung ya, jadi nggak punya anak. Dia akhirnya berhasil gitulah setelah ganti nama. Jadi sebenarnya Hipnoholis itu menawarkan jalan termudah, ter, eh, ter, ini termudah, termurah, dan terkomplit. Jadi bagi teman-teman yang suka yang mahal-mahal, nah HCN ini bukan bukan pilihannya sebetulnya. Dia murah, komplit,
dan mudah gitu ya. Jadi itu caranya sebetulnya untuk Anda bisa bebas dari masalah Anda. Jadi tentukan pilihan Anda. Banyak sekali kesaksian saya nggak bisa ceritakan di sini karena di YouTube nanti bisa tanya Bro Charles juga tentang kesaksian-kesaksian Himno Coach Name. Ada banyak banget, teman-teman. Nah, ini waktu saya menghitung, bisa dipakai apa aja ya, HCN itu bisa dipakai apa aja. Asal bernama pokoknya. Pokoknya Anda lihat nama, HCN bisa masuk. Ini waktu saya menganalisa eh, Pilpres. Pilpres Amerika, saya bilang Trump menang 66%. Terus Pilgub waktu itu saya bilang Anies menang, menang gitu ya. Pilgub Bali apalagi saya bilang Koster menang, menang. Ini waktu Pilpres saya bilang Jokowi. Ini diliput sama jarak pos ya teman-teman. Jadi ini bukan bukan saya bikin tapi saya memberikan datanya ke jarak pos, jarak posnya oke. Nah, ini semua datanya ada. Nah, ini waktu saya diundang Pak Koster untuk untuk ngobrol, waktu itu saya analisa yang terbaru kemarin, saya bilang, "Udah tenang aja Pak, menang," gitu kan. Jadi udah 2 kali saya diundang. Sebenarnya berapa kali sih, cuma saya ketemunya cuma 2 kali. Dan ini beliau juga di WA mau apa namanya, sangat menyetujui bahwa nama itu 100% oke, saya setuju gitu, ya. Nah, ini waktu saya posting, nah ini tanggal 27 November, akhirnya menang, gitu ya. Nah, ini analisanya waktu itu 78 yang terbaru ya, ini yang terbaru. Yang kemarin. Itu jauh banget. Makanya saya waktu ditanya, wah tenang aja Pak, jauh. Saya bukan mendukung salah satu kubu ya, enggak sama sekali teman-teman. Saya bukan orang politik. Jadi ini berdasarkan keilmuan aja. Nah, ini data sementara waktu itu tinggi banget, jauh kan domba. Oke. Nah, ini juga bisa untuk bola, teman-teman ya. Jadi saya punya nih hitungannya komplit. Jadi Cina menang 51% gitu bisa. Cuma saya nggak mau lakukan ini karena nanti dijadiin judi ya, teman-teman ya. Itu jadi nggak usah dah. Ini cuma untuk membuktikan bahwa keilmuan ini bekerja gitu aja sebetulnya. Jadi nggak ada tujuan yang lain. Nah, sekarang gini nih. Wah, saya udah tua nih. Ribet banget kalau harus ubah nama. Betul ya? Karena harus ke pengadilan dan lain-lain. Jawabannya adalah tidak, karena kan metode termurah, termudah, dan tersimpel. Masa sih saya ribetin kan enggak. Jadi yang ada istilah nama skala dan nama niskala. Bagi yang orang Bali mungkin tahu nama skala itu nama yang terlihat, nama niskala itu nama yang tidak terlihat. Jadi ada dua nama. Nama skala itu KTP, SIM, akte, dan lain-lain. Kalau nama niskala di mental dan spiritual. Sebenarnya yang dirubah itu di sini, teman-teman. Bukan yang di sini. Kecuali anak-anak yang masih bayi. Kayak anak-anak saya itu saya rubah secara akte. Ya, di bawah 10 tahun itu mending rubah secara akte. Tapi kalau kita yang udah di atas 30 tahun, apalagi 50 tahun, itu sebaiknya pakai yang di sini aja, ya, yang simpel. Oke. Karena kita kan punya 3 alam nih, spiritual, mental, fisik. Kalau spiritual dan mentalnya dirubah, fisiknya pasti berubah. Karena 2 lawan 1, teman-teman ya. Jadi lebih gampang. Nah, yang perlu perhatikan adalah terapi nama bukan metode instan, teman-teman. HCN 90% membuat perubahan jika melakukan sesuai arahan. Jadi garansi, ya. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi itu karena diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, sama kayak gini, Anda kuliah jurusan ekonomi, kalau nggak lulus salah universitas atau salah Anda gitu kan. Baik, biasanya salah yang kuliah sih biasanya ya. Oke. Kalau Anda nggak yakin gimana? Bisa berubah. Saya banyak banget ada pasien-pasien yang suaminya nggak percaya, istrinya rubahin, suaminya berubah gitu. Keyakinan itu cuma mempercepat proses, teman-teman. Jadi kalau keyakinan dibandingkan energi itu lebih kuat energi, ya. Terus saya juga sampaikan jangan percaya hypnocoach name. Jangan ujuk-ujuk percaya. Silakan lakukan yang lain dulu. Misalnya Anda mau nyoba meditasi, hipno, benda gaib, kerja keras, guru spiritual, koneksi, feng shui, yoga dan lain. Silakan dulu dicoba itu 1 sampai 2 tahun. Jika Anda masih gagal, nah baru bisa nanti kontak lagi Bro Charles ya. Pak, saya sudah 2 tahun ini.
sudah pontang-panting habis miliaran. Nah, saya ubah nama. Gitu. Atau kebalik ya gimana sih? Nggak apa-apa, dicoba dulu gitu. Nah, eh, ini apa ya? Ini contoh handphone. Jadi gini, teman-teman. Ubah nama itu sekali seumur hidup, teman-teman. Jadi nggak perlu per tahun segala macam, segala macam. Dan ada biayanya. Karena saya konsultan, saya bukan dukun. Ya, saya konsul sama dengan Bapak Bapak Ibu atau teman-teman bikin gambar ke arsitek itu bayar gitu. Kalau bikin nama, kalau cek nama gratis. Tapi kalau buat nama itu bayar. Tapi bayarnya sekali seumur hidup dan lebih murah ya dari harga yang ada di sini. Ya, dari HP Anda itu saya jamin lebih murah. Ya, dan sekali seumur hidup. Kalau motor itu 10 tahun Anda mungkin ganti motor ya, HP 5 tahun gantilah normal. Dan ini sekali seumur hidup, teman-teman. Jadi Realme aja C55 itu kan 2,2 ya. HCN itu lebih murah dari itu, ya. Jadi eh, itu makanya saya bilang termudah, termurah, tersimpel HCN itu ya, teman-teman. Nah, itu lebih mahal. Nah, kalau kita gabungkan HCN Root dan HCN, jadi kayak gini hasilnya. HCN Root, gini cara bacanya, teman-teman. Hypnoholis itu kan punya HCN Root dan HCN. Nah, setelah dianalisa si tanggal lahir ini 20 Juli 2017, ternyata peluang 80%-nya itu adalah bunuh diri. Itu dari elemen-elemen yang muncul dari namanya. Nah, begitu namanya dianalisa, ternyata muncul bunuh diri juga. Dan gantung diri ini peluang terbesarnya. Jadi nyambung gitu, teman-teman. Ya. Jadi takdir secara kelahiran. Memang dia ditakdirkan untuk bunuh diri dan kemudian didukung oleh namanya juga ada bunuh diri. Jadi kesimpulannya kayak gini. Contoh misalnya takdir sakit-sakitan. Nah, kita kan nggak bisa rubah ya. Kita emang gitu takdirnya. Nah, di nasibnya ternyata ada sakit-sakitan. Nah, kan kita akhirnya jadinya sakit-sakitan betul ya. Jadi sakit di sini, sakit-sakitan. Nah, kita kan nggak bisa rubah yang takdirnya ini. Kita nggak bisa lahir kembali, teman-teman. Yang bisa kita lakukan, kita putus di sini sehingga ininya nggak terjadi gitu ya. Paham ya? Jadi ini kan seperti listrik. Ini harus nyambung dulu baru menghasilkan ini. Kalau ininya kita close, berarti dia tidak akan muncul itu. Kita membelokkan. Ya, seperti itu. Itulah sebetulnya cara kerjanya. Jadi kalau yang di sini ini kan ACN root-nya menampilkan itu, seandainya Charles ini tidak menyambungkan listriknya, itu ibaratnya ya, maka tidak akan menyala gitu. Nah, sama yang di sini. Jadi tugas kita cuma membereskan yang dinasib aja, maka sakit-sakitannya akan bisa sembuh. Itulah kenapa tadi di kesaksian-kesaksian yang saya punyai banyak yang sakit, sembuh, segala macam itu karena putusin jalur energinya lewat sini, teman-teman. Kita nggak bisa putusin takdir karena Anda sudah terlahir. Belum bisa maksudnya. Mungkin ada teknologi nanti ke depan yang bisa, ya kita nggak tahu. Oke. Jadi, jika Anda mau pintar, belajar sama orang pintar. Jika Anda mau kaya, belajar sama orang kaya. Jika Anda mau sukses, belajar sama orang sukses, teman-teman. Dan apa kata orang hebat tentang nama adalah banyak banget. Name have power, nama memiliki kekuatan, segala macam. Nah, ini yang saya awal tadi di bukunya Dale Carnegie, orang sekali beliau saja memberikan apa namanya kata-kata bahwa nama itu penting. Jadi mungkin sekian dari saya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya menjawab, Anda bertanya. Nah, Oke. jadi saya kembalikan ke Bro Charles dulu. Terima Terima kasih. kasih Pak Jendra penjelasannya. Kasih love-love dulu dong Ya, buat Pak Jendra nih. Biar semangat nih hari. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Wah, banyak love-love love-nya lagi. buat Pak Jendra. Mantap. Nah, Pak Jendra, kalau misalkan ada yang mau analisa namanya pada malam hari ini, boleh nggak contoh beberapa orang gitu, Pak? Eh, bisa aja sih sebenarnya bro, tapi Oke. masalahnya kalau kita analisa live, takutnya nanti kan kebaca Ah, orang, takutnya didengar sama orang lain. Jadi kan ada yang nggak mau didengar di privasi oke. gitu maksudnya. Tapi Oke. kalau mereka mau di open ke orang lain gitu ya nggak masalah. Oke. Tapi saya Oke. saranin mending pribadi aja. Oke. Ya, ya. eh Om Jendra boleh jadiin aku co-host nggak, Om Jendra? Klik kanan di nama aku Caranya gitu.
Aku tadi Gimana? jadiin aku host lagi. Make Oh, host. oh. Oke, Co-host aja co-host. Ah, host yaudah. itu. Wah, Wes. Oke, kita jawab pertanyaan ya, Pak Jendra ya. siap, siap. Nah, sekarang pertanyaan pertama dari Ibu Florida Nila ini aku kenal. Bu Nila nanya gini, kalau ganti nama tapi tidak ganti di nama-nama, misalkan rekening bank dan sebagainya karena kayaknya akan ribet, apakah tetap akan berpengaruh atau tidak? Terima kasih Pak Jendra. Nah, ini juga nyambung sama bawahnya dari Bu Teti Herawati. Pak Jen bertanya, kalau begitu apakah kita juga mesti ganti nama KTP kita juga atau cukup ganti nama panggilan atau alias kita? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, teman-teman, tidak harus. Jadi Anda tidak harus mengganti nama di KTP dan lain-lain. Saya pun tidak mengganti nama saya di KTP. Nama Ananta Wajendra inilah nama mental dan spiritual saya. Nama asli saya nama Bali, teman-teman ya. Jadi ada nama Balinya, gitu. Jadi nggak saya ganti. Dan apakah sudah cukup? Sangat cukup. Karena kan yang kita bereskan adalah dua alam, alam mental dan alam spiritual. Jadi alam fisiknya akan berubah karena dua dua lawan satu gitu. Jadi nggak usah. Kalau Anda mau rubah KTP, ya nggak apa-apa juga. Ada beberapa klien saya di Jakarta, beliau ubah KTP juga gitu. Tapi kalau di bawah 5 tahun, itu saya sarankan Bapak Ibu yang di bawah 5 tahun, bukan Bapak Ibu dong. Anak-anak yang di bawah 5 tahun, saya sarankan untuk ganti akte karena biar lebih mudah gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Nah, ini bawahnya ada dari Bu Ya, Wiwik juga nanya, perubahan nama tersebut apakah harus disahkan secara hukum? ya itu sama tadi jawabannya ya, Ya, nggak sama ya. harus. Nggak harus ya. Suka-suka, kalau mau silakan, kalau enggak. Jadi Kalau metodenya setelah Om Jendra kasih nama baru ke orang, ke hmm, kliennya, apa yang dilakukan si kliennya ini Om? Spill dikit oke. aja. Nah, Nah, nanti setelah teman-teman mempunyai nama yang lebih bagus, itu nanti ada terapi namanya. Ya, terapi itu adalah bagaimana memasukkan nama baru ke dalam diri kita gitu konsepnya. Jadi kan ibaratnya baju gitu ya. Saya kasih tutorial bagaimana cara pakai baju baru gitu lah intinya. Nah, ini ada terapi. oke. Jadi itu kenapa saya bilang tadi ACN itu bukan metode instan karena harus dimasukkan dulu ke dalam diri, kecuali dari bayi kayak anak-anak saya itu. Ya, jadi harus dimasukkan dulu ke dalam diri kita. Nah, baru dia bisa bekerja gitu. Kalau enggak dimasukkan ke diri kita ya tidak akan bekerja, teman-teman. Ya selamanya akan nggak bekerja gitu. Itu yang harus kita lakukan dulu. Oke, Om Jendra, terima kasih jawabannya. Nah, ini Siap. dari peserta namanya Yofi. Selamat malam Pak Jendra, nama panggilan saya Yovita Pak. Nama lengkapnya Bernadette Yovita Ridaning Tias. Mohon dibacakan ya Pak dari nama lengkapnya dan nama panggilannya. Terima kasih. Gimana Om? Mau Oke, dibacakan? Buat contoh oke mungkin? nanti Atau mau gimana? dibacakan ya benar. Coba ditanya dulu nih, ntar dibacakan di publik lah. Coba Bu Yofi di ini apa? Di chat. Kalau Mau nggak mau gitu? Bu Yofi Kalau nanti di chat didengarin ke orang gitu. Bro Charles untuk di WA namanya gitu. Mm-mm. Kalau mau dibacakan di sini ya enggak apa-apa, saya Ya, kalau bacakan. mau dibacakan di sini, ditulis aja. Boleh Pak, silakan katanya Om. Oh, boleh ya. Jadi mau dibacakan sebentar. Sekalian buat contoh ya. Buat contoh ya. Jadi apa yang pingin ditanya dulu gitu? Coba ditanya dulu ke Bu Rosi, siapa? Yovita. Mau tanya apa, Iya. Bu? Apa yang mau ditanya dari nama ini? Nanti analisanya nanti bisa Bro Charles yang kirimkan ya. Saya bacakan saja. Ya. Jadi nggak saya posting gitu loh maksudnya. Iya, dibacakan aja kali Om buat contoh gitu Saya ya. bacakan Ah, ah. Bernadette Yovita Ridaning Tias. Ini saya nama belakangnya mirip nama istri saya.
Oke, Bu Yovita, di nama ini sebetulnya untuk rezeki bagus. Ya, saya bacain ya untuk rezeki ya, biar happy dulu. Rezekinya bagus. Jadi gampang gitulah. Peluang-peluang itu gampang dimanfaatkan, bahkan eh, cukup terkenal dalam artian mendapatkan sesuatu itu agak mudah. Cuma masalahnya di nama ini ada perpisahan, ada perceraian. Jadi hati-hati. Kalau misalnya sudah menikah, waspadalah dengan perpisahan dengan pasangan. Perpisahan yang ada muncul di nama ini bukan hanya untuk pasangan suami istri aja, tapi untuk teman, untuk bisnis, untuk keluarga itu biasanya kalau sudah namanya muncul perceraian itu maka akan sulit bisa menyatu gitu ya, Bu Yovita ya. Nah, terus dari keuangan tadi kan rezekian tapi keuangannya juga boros gitu. Jadi suka suka keluar uang nggak jelas lah gitu intinya. Nah, jadi di nama ini rezeki banyak tapi keluar uang juga banyak gitu kan. Jadi kan ya sama aja sebetulnya ya. Mending gini, logikanya gini. Bu Yovita mau gaji 100 juta per bulan tapi pengeluaran 101 juta gitu. Apa atau penghasilan 2 juta tapi nol pengeluaran. Kayaknya yang cepet yang kaya itu adalah yang 2 juta nol pengeluaran ya karena lebih banyak bisa nabung ya. Nah, di nama ibu ini rezekinya besar dan borosnya juga banyak. Plus ada perpisahan. Ya, ada perpisahan dalam namanya. Jadi, kalau saya lihat nama ini, ibu orangnya berjiwa seni, menonjol, tapi ya itulah tidak akan bisa maksimal dalam kehidupan, terutama dalam segi hubungan. Kurang lebih seperti itulah. Garis besar ya. Kalau detailnya nanti via WhatsApp aja. Oke, ada lagi Om Jendra? Atau cukup dulu? Udah itu aja. Cukup itu Yes. aja. Oke, semoga Intinya menjawab kalau ya. ada Mm-mm. perceraian itu bahaya gitu intinya. Ya, ya, ya. Karena Teman-teman. pisahnya itu bukan hanya hubungan suami atau istri, tapi juga hubungan Betul. relasi gitu juga bisa ya Om ya. Ya, apa aja semua dalam kehidupan dia. Tentang pisah ya. Oke. Ya, terima kasih Om Jendra. Semoga Ya, juga bisa menjawab ya Bu Yofi. Nanti kalau misalkan kurang jelas, bisa WA aja ke saya. Rata-rata di sini sih udah tahu WA saya ya. Atau nanti saya ketik lagi nah aja. nanti bisa Ya, dicari. nanti yang sudah daftar tadi di link website, nanti kalau misalkan mau dicek namanya satu persatu, WA saya aja. Nanti saya kirimin namanya ke Pak Jendra. Pak Jendra akan kirimin balik ke saya dan saya akan kirimin ke teman-teman. Gitu aja ya Om ya. Betul. Karena di sini kita fokusnya tentang Zoom ini fokusnya bukan cek nama, tapi pengetahuannya biar tersampaikan buat teman-teman gitu. Masalah Oke, cek nama itu bisa via WA semua. Ya, oke, jadi gampang itu nanti. Yang penting teman-teman memahami bahwa nama itu penting konsepnya. Jadi Anda harus oke. mulai sekarang itu berpikir nggak sembarangan bikin nama, apalagi yang sudah punya anak, biar tidak nanti anaknya jadi apa ya, malah beban hidup gitu. Harusnya kan Hmm, rencananya kan anak itu bukan beban hidup, tapi nyatanya beban hidup. ya, Itu ya. ya. Dan Oke. siapa yang bisa dicek? Teman-teman bisa cek siapa aja dalam keluarga ya. Jangan cek tetangga ya. Maksudnya Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda dicek gitu. Jadi bisa. Jadi semua free untuk cek nama. Nanti bisa di WA ke Bro Charles ya. Oke, siap. Jadi nanti yang udah daftar tadi di website bisa WA saya nama lengkapnya. Nanti saya Nah, kirimin ke Pak itu Jendra ya. Hmm? sama Bu Yofi tuh. Makasih Pak Jendra tentang perpisahan itu memang benar terjadi. Nah, Oke, jadi saya kan nggak oke, kenal nih. Ini contohnya. Ini eh, HCN itu bukan ramalan ya teman-teman. Saya membaca isi namanya dan ada cerai dan saya bilang cerai dan itu sudah terjadi. Gitu contoh. Tapi kalau oke. saya jadi dukun kan jadi sakti ya bro. Betul ya? Kalau pakai gaya-gaya sedikit terkesannya sakti tuh. Iya betul. Pakai Tapi kostum-kostum gitu ya Om ya.
Pakai jubah gitu ya. Oke, coba. Mungkin nanti Zoom berikutnya saya pakai alis-alisan itu ya, kayaknya nggak ada. Ya, ya, ya. Oke, terus Hmm. oke, dari Galaxy Note 9. Kalau merubah nama Niskala, apakah harus menjadi panggilan sehari-hari ya, Pak? Tidak harus, teman-teman. Jadi, banyak orang juga yang ganti nama secara, HCN itu nggak dipakai namanya. Jadi, kan ada terapinya nanti. Jadi cukup Anda lakukan terapi 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 gitu aja, nggak usah disampaikan ke orang juga nggak masalah. Jadi gini teman-teman, apapun yang Anda lakukan dalam proses terapi itu, kalau misalnya Anda ikralkan nama itu, maka lebih cepat nama itu masuk. Kalau Anda lakukan enggak, misalnya Anda juga terapi gitu ya lebih lama, lumayan lebih lama gitu. Tapi sekarang ada lagu ya, teman-teman. Makanya tadi yang nanya itu lagu apa? Nah, sebetulnya sekarang ada metode terbaru menggunakan lagu HCM. Jadi lebih mudah lagi gitu sebetulnya. Tapi intinya tidak harus Anda kasih tahu orang juga enggak apa-apa. Kalau Anda mau silakan, atau tidak silakan. Yang penting untuk terapi diri Anda sendiri itu yang memang harus Anda lakukan. Itu ya. Oke, lanjut. Dari Mbak Ida Nurwidya. Ada acuan untuk menganalisis nama, website, atau buku misalkan? Ada acuannya ke Bro Charles. Acuannya ke saya. Atau Mbak Ida ke website hypnocoachname.com. Nanti di situ Ya, ada betul. kolom untuk ngisi nama lengkap. Nanti di situ akan dianalisa secara gratis sama Pak Jendra ya. Nanti akan dikirim analisanya. Lalu dari Bu Itu Odilia. pertanyaan sama gini ya, ada nggak Hmm, bumbu rahasianya KFC buat saya gitu? Ya, 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 ya. Ada restoran enak, bumbu rahasianya apa? Nah, oke, dari Bu Odilia. Misal ganti nama tanpa sepengetahuan yang punya nama, apakah bisa? Contoh mungkin begini, Om. Istri mau rubah nama suami gitu, atau istri atau ibu mau rubah anak gitu. Gimana, Om? Selama ada hubungan keluarga bisa. Selama dia ada hubungan, dia kenal, apalagi ibu ke anak, suami istri itu bisa, bisa ya, nggak ada Oke. masalah. Yang nggak bisa itu Anda nggak kenal gitu. Itu Hmm. itu susah sebetulnya, susah. Jadi bisa. Nanti ada terapi khusus lagi, Om. Beda sama terapi yang nama pribadi ya. eh Beda, sama, cuma bedanya pakai media, media misalnya foto gitu. Oh, Untuk orang yang bersangkutan. nanti diajarin tapi Om ya, kalau udah Ya, rubah nama ya. diajarin kalau mau. Kalau mau sudah, jadi teman-teman kalau yang nanti mau rubah nama itu nanti juga dilengkapi sama terapinya nih dari Om Jendra ya. Step by Jadi stepnya intinya nanti dikasih tahu. intinya teman-teman dapat manual booknya gitu. Beli beli handphone dapat manual book gitu. Nah, di HCN juga gitu. Anda buat nama di HCN nanti dapat cara bagaimana menggunakan nama ini tuh dikasih gitu. Jadi bukan kosongan gitu. Anda habis punya nama ditinggalin gitu Bingung enggak. ya. Dan HCN juga konsultasi free kan. Jadi selama Anda merubah nama di HCN itu selamanya Anda bisa konsultasi, nggak ada biaya teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Jendra. Hmm. Eh, Kalau di tempat lain nih biasanya bayar untuk konsultasi ya Om. Oh saya nggak tahu, bayar Kalau di sini gratis ya. Nah, gratis. terus dari Ibu Ade Suk sorry, Ibu atau Bapak Ade Sukma. Apa nama panggilan juga berpengaruh pada kehidupan kita, Pak? Sedikit, sedikit, berpengaruh tapi sedikit. Sedikit ya. Yang nanti kita analisa adalah nama terpanjang yang kita miliki. Biasanya nama di identitas itu udah pasti terpanjang. Nah itu yang kita analisa nanti. Jadi bukan nama panggilan, bukan nama-nama apa gitu bukannya. Makanya nanti kalau Oke. mau cek nama, eh, cek nama dasarnya, nama KTP atau identitas. Jangan cek nama panggilan, teman-teman. Saya itu punya banyak banget nama panggilan. Jadi tidak begitu berefek sebetulnya. Oke, Om. Karena kok kasusnya nanti kayak Ariel, nama panggilannya bagus, nama dasarnya jelek. Jadi sempat naik gitu, habis itu jegal kena. Ah, Kayak Syahrini, kayak itu semua gitu nanti.
Iya, iya, iya. Jadi nama asli ya. Oke, Betul, lalu nama gini Om, kalau misalkan seseorang punya nama baptis misalkan, atau kalau hmm, ya di Bali ada nama kayak Om Jendra kan Wayan atau Made gitu kan, ya, itu kan udah budaya gitu ya, atau di kebudayaan daerah kayak di Batak gitu kan ada marga-marga gitu Om. Nah itu betul. apakah perlu di apa ya, perlu dianalisa juga gitu Om, sebagai satu kesatuan di Hipnocoach ini Om? Maksudnya satu kesatuan tuh gimana? Eee, maksudnya nam contoh misalkan Dicek nama juga gitu, dicek. Ya, ya kalau misalkan misalnya nama mhm, baptisnya masuk ke identitas ya dicek. oh yang masuk identitas itu di KTP ya Om ya? Ya, betul. Di KTP. Karena Iya, KTP itu udah, melekat yang di paling kita lama, sekian lama. paling lama dipakai, Ya, iya, iya, paling iya. lama dipakai. Tapi Pasti kalau itu. di Atau akte. KTP-nya tidak ada nama Tidak, baptis, nggak usah ya? ya enggak usah. Oke, Enggak usah, oke. enggak Jadi usah. patokannya itu ya? Nah, pokoknya patokannya itu nama yang tertulis di akte atau KTP gitu. Akte lahir atau Ya, KTP karena itu yang paling lama dipakai. Kan oke. nggak mungkin toh nama aktenya itu berubah-berubah gitu kan nggak mungkin. Pasti Ya, itu ya, terus ya, ya. gitu. Oke, lanjut Om, terima kasih. Lalu Ya. dari Bu Orinda, nama barunya nanti sebaiknya digunakan saat kapan saja? Sebetulnya nggak perlu digunakan karena ada terapi kan. Jadi digunakan untuk membuat saluran energi baru dari alam semesta ke diri kita gitu. Digunakannya ya sebetulnya tidak digunakan secara nyata ya teman-teman. Jadi untuk terapi istilahnya. Jadi tapi kalau misalnya kayak saya gunakan untuk kenalan orang itu untuk lebih cepat memasukkan nama saya sebetulnya. Makanya saya pakai nama Jendra gitu kan, nama panggilannya. Nah, itu untuk mempercepat proses saja sebetulnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau itu cukup terapi saja sudah oke sebetulnya, tidak masalah. Kan nama itu hubungannya diri kita sendiri dengan nama tersebut, nggak ada hubungan sama orang lain, teman-teman. Gitu. Jadi nggak masalah. Terima kasih Om. Lanjut ya. Siap. Dari Indah, Lanjut aja. dari Mbak Indah ya. Berapa lama efek yang dirasa setelah ganti nama, Pak? Apakah ada ritual khusus agar nama baru masuk ke alam bawah sadar kita? Kalau melakukan dengan benar itu 20 sampai 30 hari udah terasa. Kalau melakukan dengan benar ya, dengan metode HCN, terapinya maksudnya. Ya nanti ada. Itu udah saya jawab kok tadi. Ada metode khusus nanti yang akan kita berikan bagi orang-orang yang memiliki nama dari HCN. Maksudnya nama yang baru ya. Gitu. Oke, Ada. Tenang aja. sip. Terima kasih ya, Om. Semoga Siap. terjawab ya, Mbak Indah ya. Terus dari user, saya ke anak-anak biasa panggil kakak dan adik, jadi nggak panggil namanya. Apakah itu baik? Nah, itu saya juga gitu kok. Sama yang besaran kakak, yang kecilan adik. Enggak, itu kan nama panggilan, Bu atau Pak. Yang penting itu nama dasarnya. Kalau nama anak-anak saya itu yang besar sama yang kecil semuanya 100%. Jadi ya mau dia dipanggil kakak, adik, nggak masalah. Yang penting nama dasarnya, nama aktenya. Itu yang penting. Kalau itu udah bagus, selesai udah. Mau dipanggil siapapun ke depannya, nggak masalah. Sama kayak saya sebagai orang tua, kenapa saya memilih nama panggilan bukan ayah bunda atau papa mama, saya memilih papi dan mami. Charles tahu nggak jawabannya kenapa? Masih belum tahu. Ayo. Karena papi dan mami itu energinya 100% semua. Papi 100%, mami 100%. Oh, Makanya oke. pakai papi dan mami kalau saya gitu. Jadi anak-anak saya manggil saya papi, ke mamanya mami gitu. Dulu pakai mama. Nah, begitu saya tahu HCN, cek, wah pakai papi sama mami aja. Ya, ya, ya. Oh, Nah, oke. Ups. Oke, Om. Terima kasih. Lalu, nah itu teman-teman yang mau cek namanya bisa WA saya, nomor HP-nya udah saya taruh di bawah ya. Rata-rata sih udah punya nomor WA saya harusnya kalau yang di sini. Terus dari tanya lagi. Orinda, identitas barunya ditanamkan lewat hipnoterapi kah? Betul, Oke. betul.
Hipnoterapinya Metode sendiri atau sama Om Jendra atau gimana? saya berikan petunjuknya kan, saya berikan petunjuknya Oke, silakan dilakukan. bisa lakukan Tapi kalau sendiri ya Om misalnya ya? mereka sudah bisa ya udah, nggak usah pakai petunjuk saya juga nggak apa-apa. Intinya cara memasukkan nama ke dalam diri itu pakai metode hipnoterapi. Kalau teman-teman udah bisa hipnoterapi, ya bagus gitu. Kayak Oke, guru-guru saya, guru-guru hipnoterapi saya semuanya saya kasih nama doang karena mereka udah paham cara masukin nama. Jadi nggak usah diajarin. Paham ya? Kalau udah lebih ya, jago gitu. ya, ya. Saya jagonya bikin nama, mereka jagonya hipnoterapi. Udah. Jadi kan eh, keahlian pasti lebih tinggi mereka lah untuk hipnoterapi. Ya, oke. Oke, lalu dari Bu Agatha ya. Berapa biaya untuk buat nama baru, Pak? Nah, yang mau dijawab sekarang apa gimana, Om? Itu saya bilang tadi WhatsApp aja. lebih murah dari Galaxy apa C55. Nanti lebih detailnya nanti bisa ke Bro Charles ya. Cuma WhatsApp aja ya. intinya teman-teman, tadi tuh loh yang C55 tahu ya HP Realme C55 itu kan 2,9 itu. Lebih murah dari itu gitu untuk bikin nama di HCN gitu. Jadi tergantung tergantung eh, pilih paket level yang mana gitu. Ada level-levelannya nanti. Oke, nanti WhatsApp saya ya. Nomor WhatsAppnya di bawah. Udah saya tulis di chat. Terus, yang dimaksudkan dirubah menjadi nama mental dan spiritual, Bapakkah yang memilihkan nama baru atau kita mencari dari referensi buku tertentu? Saya yang membuat. Kalau bikinnya di saya. Jadi kalau bikin di saya yang bikinin, Bapak Ibu ya, atau teman-teman. Kalau bikin sendiri, ya silakan bikin sendiri, nggak masalah. Intinya kan saya bilang tadi, eh, hari ini penjelasan tentang konsep nama itu biar teman-teman paham dulu bahwa nama itu penting segala macam. Nah, kalau mau bikin di kami atau di saya, silahkan. Tapi kalau bikin sendiri juga silahkan gitu, nggak masalah. Cuma kan belum tentu sesuai dengan keilmuan dari HCN kalau bikin sendiri gitu kan. Jadi Iya, iya. ntar bisa lebih buruk malah gitu. Soalnya kebanyakan orang begini Om, dia mencari nama itu eh dia bikin nama baru yang sepertinya artinya bagus, gitu kan? Betul, Artinya bagus, pasti. tapi dia tidak tahu energi di balik nama itu, gitu ya Ya, Om ya? energi dan identitasnya dia nggak tahu. Iya, Nah, arti itu sebetulnya yang paling rendah sebetulnya. Yang paling penting adalah identitas dan energinya. Kalau arti itu ya paling rendah gitulah levelnya untuk dipakai. Karena belum tentu kan banyak juga tuh orang yang namanya ini sifatnya ini gitu kan, belum tentu. Tapi kalau energi ya, itu pasti makanya tadi bisa ketebak kan. Bu, siapa tadi yang ada cerai itu? Bu Ada Yofi. cerainya betul, Bu Yofi itu contoh. Itu karena energi yang terbaca dan identitas, bukan yang lain tuh. Padahal eh, Om Jendra belum pernah tahu ya Bu Yofi seperti apa, belum pernah ketemu juga ya. Iya nggak? Ya belum lah. Memang Iya. pernah ketemu. Dan saya juga nggak ada Ada, kasih contekan atau apapun. nggak ada, nggak ada. Iya, Ini iya. bakalan terjadi sama kalau kita ketemu juga teman-teman. Jadi saya nggak pernah tahu. Saya cuma membaca, makanya saya bilang tadi kalau saya jadi dukun itu pasti udah keren. Cuma sayangnya saya tidak mengarahkan kalian semua untuk percaya dukun gitu. Percaya ilmu pengetahuan teman-teman. Iya. Nah, untuk energi di balik nama itu apakah akan berubah seiring berjalannya waktu atau tetap sifatnya Om? Tetap seperti itu. Tidak akan pernah berubah. Selama Anda Oke. menggunakan nama itu tidak akan berubah. Contoh lagi gini, selama misalnya Charles jualan nasi goreng, maka selamanya menunya nasi goreng gitu. Oke. Nggak mungkin menunya jadi burger gitu kan nggak mungkin. Pasti nasi goreng. Kalau warung spesial nasi goreng itu menunya pasti nasi goreng udah. Warung sate kambing menunya sate kambing. Nggak mungkin warung sate kambing ngeprank gitu. Tiba-tiba apa jajanan Bali kan nggak mungkin tuh tiba-tiba menunya bisa di Iya. bisa di protes gitu. Oke. Selamanya bakalan gitu. Ya, Om, ini ada beberapa juga yang minta dibacain nama ya kayak Rosifa, terus Bu Ervina Tanjung,
Bu Renata Anastasia gimana Om? Mau di WhatsApp aja apa Di Om? WA aja dah, WA karena aja ya. keterbatasan waktu kan. Terbatas waktu Kita ya udah paling mau nggak jam selesai 9 ya. sampai jam 9 betul. 9 ya. Di Bali udah Nanti udah mau jam 10 ya Om, ya? jam 10 udah di sini. Iya ya. Nanti nanti untuk cek cek nama teman-teman bisa semua via WhatsApp kok, tenang aja. Jadi semua pasti nanti diartikan gitu. Kalau Iya. di sini untuk diartikan itu banyak waktu soalnya nanti kebuang. Ya, Itu ya. oke. Nah, nanti atau bisa kunjungi hypnocoachname.com. Ya, betul. Terus oke ini udah banyak banget yang WhatsApp yang masuk ke saya, nanti saya kirimin ke Pak Jendra ya. Ya, siap, Eh siap. ini Om Tadi dari ada pertanyaan yang kelewat tuh kalau nggak salah ini apakah sama dengan numerologi gitu ya? mana Kalau ya? nggak salah. Ya, ini lebih lengkap dari numerologi ya, teman-teman. Oke, sebentar Om. Ini dari Bu Teti dulu Om. Pak, nama saya Teti Ya, Herawati, saya suku Batak tapi nama KTP saya tidak ada marganya. Apa perlu ditambahkan ya marganya? Misalkan Bu Teti mau cek ya. Dan panggilan saya ya. Hera di lingkungan pertemanan atau pekerjaan dan Teti biasa panggilan keluarga. Gimana? Menurut Om Jenderal marganya perlu ditambahin Yang nggak di atau sesuai KTP KTP aja aja? yang dicek. KTP aja. Sesuai KTP aja. Atau akte lah. Oke, Kalau misalnya kan ada nih akte sama KTP itu beda. Saya pernah ketemu itu. Tapi kalau akte sama KTP-nya sama, pakai yang itu gitu. oke, siap. Dari Bu Odilia, boleh sekalian cek nama untuk suami dan anak-anak via WA? Boleh, Bu. WhatsApp ke saya aja Boleh, ya. boleh. Nomornya udah saya tulis di bawah. Oke. Dari Bu Tri. Nah, ini tadi tentang numerologi udah dijawab ya, Om ya. Dari Bu Tribuana ya. Ya, betul. Bu Odilia, terapinya didampingi atau dilakukan sendiri dengan panduan ya tadi Om ya. Betul. Ada panduannya. Ya. eh Wah ini Bu Rasiwan, selamat malam Pak Jendra. Tolong bacakan nama anak saya Brigita Nurul Ramadhani, panggilan Nurul. Apakah bisa sukses di masa depan? Saya menginginkan dia bahagia lahir batin, sehat jasmani rohani. Kalau seperti ini gimana Om? WhatsApp aja ya? WhatsApp aja, maksudnya dianalisa di sini nama anaknya. Iya. Terlalu panjang ya nanti ya, Soalnya kasihan. di analisa itu, ya betul, kepanjangan nanti. Ya, ya, ya. Oke, dari Bu Dwi. Apakah ini metode yang sama dengan mengubah identitas lalu ditanamkan Ya dengan itu. identitas baru? Misal namanya Semut, karena dia namanya Semut, dia minder dan merasa kecil, lalu diubahlah namanya jadi Gajah. Dengan identitas baru itu pun dia jadi merasa besar dan gagah. Jadi sebenarnya semuanya berbalik ke mindset. Jika namanya diubah tapi diri orang tersebut tidak mengubah apa yang di dalam, maka akan tetap sama dengan identitas lamanya. Nah, gimana menurut Pak Jendra? Ya betul, konsepnya sama, cuma bedanya pembacaan yang kita lakukan itu adalah ke level lebih dalam gitu. Kalau itu kan tadi cuma karena semut itu dia kecil diganti gajah itu kan cuma perspektif dari manusianya aja bahwa gajah itu gede gitu. Tapi secara energi kan belum tentu juga gajah gede. Buktinya kalau main sweet gajahnya kalah sama semut. Tahu yang main sweet tangan ini kan gajah kalah sama semut tuh. Bener nggak? Ya, Jadi kan jadi tergantung gitu. Tapi bedanya adalah yang kita lakukan itu kita main di level energinya, bukan di level identitas yang dibilang tadi. Identitas semut itu kecil, gajah itu besar, bukan di situ aja, tapi lebih ke dalam lagi ke level energi dan identitas yang sebenarnya dari hurufnya itu. Gitu. Jadi lebih lebih dalam lagi, bro. ya. Jadi dari sisi energi ya, bukan cuma Mm-mm. sebatas sugesti ya, Om ya. Sugesti betul. Kita karena banyak banget. Saya udah saya sempat 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 ini malah sempat tanding ya bahasanya tanding kan sama guru saya. Coba guru beresin pakai hipnoterapi, saya beresin pakai nama. Kejadiannya sama. Jadi saya cuma beresin namanya dia aja. Guru saya di hipno. Lebih cepat beresnya pakai nama daripada pakai hipno. Padahal saya cuma ngasih nama baru doang sama terapi udah gitu. Dan terapinya bukan terapi menenangkan diri gitu nggak, tapi terapi masukin nama. Jadi nggak ada sugesti selain nama di situ. Nah itu dia beres kok gitu. Jadi enak banget sebenarnya metodenya. Makanya kalau guru-guru saya itu eh, udah mentok,
ya udah stres beresin kliennya, pasti dikirimnya ke saya. "Bro, ini bro, tolong bro cek namanya, ubah," gitu. Pasti gitu. Karena memang konsep dari nama adalah seperti yang saya ceritakan tadi, konsep dasar identity. Jadi lebih enak. Kecuali teman-teman mau ribet dan punya uang banyak. Misalnya hipnoterapi nih satu sesi 2 juta, 10 sesi 20 juta. Ya kalau punya duit silahkan gitu kan. Bahkan ada pernah tuh dulu saya punya pasien untuk terapi fobia tinggi aja habis 100 juta dan nggak sembuh. Nah, saya terapi fobia seikhlasnya 5 menit sembuh, teman. Jadi tergantung ya, tergantung teknik yang Anda pakai sebetulnya. Tergantung Ya, duit Anda. ya, ya, ya. Jadi rubah nama ini yang termudah, tersimpel, dan Dan termurah ya. termurah. Sekali seumur hidup lagi ya. Kali seumur hidup. Ya. Wah, ini terlambat masuk. Oke, dari Bu Wartini. Untuk ganti nama apa cukup diri pribadi yang tahu, Pak? Gimana? Untuk ganti nama apa cukup diri pribadi kita sendiri yang tahu? Jadi orang lain tuh nggak perlu tahu Ya, gitu. betul, betul. Betul. Ya. Cukup diri Ya, kita aja yang tahu. Kalau saya yang lain. oke. Personal sifatnya. Ya. Terus dari Bu Eren, termasuk marga bawaan keluarga juga. Tadi udah jawab ya. Yang penting tertulis di KTP Dah, gitu ya, Om. yang tertulis di KTP saja. Itu dia Ya. analisa. Dari Bu Syama, untuk biaya terapi nama berapa? WhatsApp saya aja, Bu ya. Nomor WhatsAppnya udah saya tulis di bawah itu ya. Terus, boleh tahu terapinya berapa kali sebulan atau setiap hari kita terapi sendiri? Setiap hari, setiap hari. Tiap hari ada panduannya ya, Om ya. Ya, ada panduannya. Ya. Makanya waktu saya rubah nama itu juga dari Om Jendra, benar-benar saya ikutin step by stepnya itu nggak putus saya. Nah, Harus diikutin. jadi karena udah bayar mahal, udah bayar segitu gitu kan, udah bayar segitu, Ya, masa kita main-main ya kan? betul, betul. Dan ini sekali seumur hidup gitu. Jadi ya kita serius lah gitu. Terus nih ada Galaxy Note 9. Kenapa papi mami jauh lebih baik panggilan dari ayah ibu, Pak? Ya, energinya 100%. Oke. Ya, energinya papi dan mami itu 100-100 gitu. Jadi kalau ayah, ibu itu kurang. Tapi kalau nggak mau silakan. Cuma saya kan karena saya peneliti nama, jadi saya pakai itu sebagai panggilan. Dan bagi saya juga lebih imut papi mami. Jadi Ya, iya, iya. Thank lebih you, keren Om. gitu. Ya, ya sih. Dari dari Wichau. Apa ada efek samping kalau terapi sendiri? Maksudnya terapi sendiri itu Ya bikin emang nama harus sendiri terapi sendiri atau lah ya. Eh, ya kalau terapi emang terapi sendiri. ya dikasih Tapi kalau terapinya bikin sendiri nama kan. sendiri ya tergantung namanya kan. Ya, ya, ya. Ada berapa level nama, Pak? Dari Andri Eh, Wijana. itu via WA aja, bro. Via WA aja ya. Oke. Terus dari Level Yofi. nama. Ya. Dari Yofi, Om, yang tadi dibacain namanya, Om. Ah, Pak Jendra, kalau misalnya nama saya tadi diubah, apa kode perpisahan itu bisa hilang, Pak, saat saya memiliki pasangan baru? Lalu apakah nama kita dengan pasangan itu bisa dicek, Pak, keselarasan jodoh atau tidaknya? ya, kalau misalnya Ibu Yofi ya, siapa tadi? Ibu Yofi. Ibu Yofi ya? Dirubah namanya dan di terapi dan namanya masuk itu pasti hilang. Hilang ya, nggak cerai lagi. Dan dicek juga nama pasangannya apakah ada cerainya. Kalau misalnya ibu mau benar-benar nikah sama dia, saranin untuk ganti nama juga kalau misalnya ada cerainya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi bedanya adalah kalau saya secara pribadi ibu ya, saya itu dengan istri nggak ada cerai-cerainya di nama. Jadi kita jarang banget berantem. Dari dulu apalagi sampai sekarang, apalagi sekarang udah namanya bagus semua jadi lebih jarang banget. Gitu. Jadi kalau misalnya ada cerai, segera beresin. Karena eh, kalau ada tetap muncul di nama pasangan itu bakalan terjadi terjadi juga gitu. Jadi bakalan Oh, hilang gitu. Tenang aja.
Oke, jadi bisa hilang ya Om ya kalau kita Mhm. rubah nama nanti Om Jendra yang bantu ya untuk Ya apa, betul, ngilangin identitas-identitas yang kurang baik itu ya Om ya? betul betul, nanti saya yang bikin. Oke, eee, aktor dan oke, Kita sampai jam 9, 9 ya, nanti, 9 aja, begitu jam 9 kita close, nanti selanjutnya bisa tanya-tanya lewat, eee, WhatsApp. WhatsApp. Oh, Om, saya mau tanya Ya, nih mengenai tadi ya nama misalkan ada cerai gitu ya. Misalkan di nama kita nih, eee, anggaplah ada cerai gitu, tapi di pasangan kita itu tidak ada cerai. Nah, itu berarti yang menyebabkan perceraian apakah diri kita? Padahal misalkan pasangan kita itu yang sebenarnya yang bermasalah lah, anggaplah selingkuh atau apa gitu. Kita iya, nggak nanti kita yang mutusin cerainya Bro, biasanya gitu. Kalau di oh, nama ada kita yang cerai itu ambil dia yang tindakan. mencetuskan, kita yang ambil tindakan. Walaupun Jadi, sebenarnya yang tidak baik itu yang bikin pasangannya. masalah pasangan betul, Oke betul. Pokoknya kita oke yang akan lebih ngotot minta cerai, oke. gitu. Jadi kita yang membuka, kita yang ngomong, "Udah kita cerai aja." Contoh misalnya gini, kalau nama kita ada cerai, apalah misalnya yang cewek ada cerainya nih, berantem gitu sama suami. Tiba-tiba istrinya bilang gini, "Udah kita cerai aja." Gitu. Kalau cowoknya nggak ada cerai dia bilang, "Udah sabar, Ma," gitu. Mmm, Kalau keduanya cerai, "Ya udah ayo cerai," gitu jadinya. atau misalkan gini Om ya, anggaplah kasus KDRT gitu di rumah ya. Mhm, Anggaplah si istri ini ada identitas cerai gitu. Tapi si suaminya mhm, nih nggak ada identitas cerai, tapi suaminya ini heeh. suka mukul ke istri gitu. Nah kan istri Ya kalau nggak ada cerainya dia akan mana yang kuat bertahan, Bro. seperti itu, gitu kan? Maksudnya Kalau si nggak ada istri cerainya, heeh, dia bertahan. Dia akan bertahan kalau nggak ada cerainya. mmm, Dia akan lebih bertahan. Tapi begitu kalau istrinya ada cerai, nggak usah dipukul, dimarahin aja biar minta cerai kok. Udah oh, sering aku ketemu kasus gitu. iya iya, iya iya Makanya iya, aku tuh bisa nebak kayak tadi itu kan, bukan nebak sih, bisa baca dari nama tadi itu, eee, karena itu muncul perceraian, makanya itu yang pertama aku bilang, ingat nggak waktu itu sama Bu Novi kan, "Ini ada perceraian nih Bu, rezeki." Itu yang menonjol cuma cuma 2 aja di nama itu sebetulnya, rezeki dan perceraian. Rezekinya mmm, bagus, tapi ada cerai. Baru yang nanti mmm, munculnya itu borosnya itu kan. Jadi mmm, yang paling berbahaya dari nama Bu Yofi Yofi ya? Yofi itu iya, emang cerai, mmm, gitu. Jadi itu akan imbasnya ke mana-mana. Itu adalah identitas paling berbahaya yang ada di nama itu perceraian. mmm, Karena itu efeknya merepotkan sekali. Bukan hanya ke pasangan, tapi ke keluarga, ke mana. Pokoknya kita jadi kayak enemy of the state gitulah ini. mmm, Dimusuhi, pengen didepak, gitu-gitu aja dah. Susah. mmm, iya iya Kalau iya, yang lain-lain oke lah masih aman, tapi cerai itu udah parah. mmm. Oke bro, karena udah jam Sat 10. satu lagi Om, dari Oke. Bu Wiwi. Identitas cerai Mm. itu hanya untuk hubungan suami istri atau perceraian yang lain? Semua percayaan yang lain juga. Kayak misalnya Oke, bisnis. Saya pernah punya pasien selalu gonta-ganti bisnis. Dia buka ini mmm, nggak berhasil, dibuka itu. Itu ada pisahnya, ada perceraian di namanya. Nah, jadi itu imbasnya bukan hanya ke hubungan ya. Paling keras ya ke orang yang Anda sering ajak bergaul. Siapa gitu. Kalau pasangan oke, ya pasangan. ya ya ya. Oke ya. Oke Om, terima kasih untuk Jumpa. penjelasannya pada malam hari ini, banyak banget kita tercerahkan ya. Ya, Biasanya kita cuma pikir apalah arti sebuah nama, ternyata di dalam nama itu ada energi yang ya, tersembunyi yang menentukan nasib seseorang ya. Nah, jadi ya betul, teman-teman Bro. kalau misalkan di sini ada yang mau cek, suaminya, istrinya, anaknya, WhatsApp aja ke saya, nomornya udah saya tulis di sini, saya ketik lagi. Jadi silakan WhatsApp nama lengkapnya langsung, nanti saya akan sampaikan ke Pak Jendra, nanti akan dianalisa, dan saya akan kirimkan balik ke teman-teman. Dan juga, solusi yang harus dilakukan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Semoga, webinar kita malam hari ini bisa jadi berkat dan manfaat untuk semua. Dan teman-teman kalau misalkan mau belajar-belajar tentang nama, ada beberapa konten yang sudah
posting di eh, YouTube-nya Hypno Coach Name. Jadi kalau buka YouTube, ketik Hypno Coach Name, itu teman-teman bisa lihat konten-kontennya dari Pak Jendra. Di situ ada juga beberapa kesaksian dan juga di websitenya hypnocoachname.com itu juga ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Ya, terima kasih Pak Jendra, terima kasih teman-teman Oke, semua dan terima kasih semoga Bro, malam terima hari ini kasih bisa jadi semua. berkat untuk semua ya. Terima kasih, saya end meeting Siap. ya. Selamat malam.